Kebanyakan sih kayak wira swasta. Dagang kebanyakan. Zaman dulu kan bilang bongkar, ternyata nggak jadi bongkar. Tuh keseneng kan? Ngerubung. Ya, ada orang berantem ngerubung. Ada orang main judi ngerubung. Ada orang main dadu ngerubung. Ada termasuk orang mabok ngerubung. Makanya istilahnya ngerubung. Udah kayak laler. Mentingin kehidupan saya dibandingkan buat gaya kayak orang luar, berpakaian bagus, makan di mana-mana. Saya mentingin adik saya biar bisa makan, jajan. Angka saya bilang, saya nggak punya gang laler, saya bilang. Ada gang bahagia sama gang damai. Siapa yang nyebut gang laler? Saya nggak punya. Jakarta, ibu kota Indonesia. Sebuah kota metropolitan yang kaya akan sejarah panjang dan kehidupan sosial budaya yang beragam. Sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Jakarta telah menjadi saksi perjalanan panjang peradaban Indonesia. Sejarah yang kaya ini tercermin dalam beragamnya arsitektur dan budaya yang membentuk ciri khas Jakarta saat ini. Keberagaman sosial budaya Jakarta menjadi salah satu daya tarik utamanya. Banyak sekali etnis yang tinggal berdampingan di kota ini, menciptakan keragaman dalam seni, bahasa, makanan, dan adat istiadat. Jakarta adalah laboratorium budaya, tempat tradisi dan modernitas saling berpadu, menciptakan harmoni yang menakjubkan bagi siapapun yang mengalaminya. Jakarta tidak hanya sekedar sebuah nama kota, melainkan juga harapan bagi mereka yang mencari jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Kemayoran adalah sebuah wilayah di jantung Jakarta, ibu kota Indonesia. Di balik gemerlapnya kota metropolitan ini, Kemayoran menggambarkan sebuah cerita yang mendalam, penuh dengan keberagaman, sejarah yang kaya, dan potensi yang tak terbatas. Pada tahun 1920-an, Belanda mendirikan Bandara Kemayoran, sebuah landasan yang penting dan menjadi saksi perjalanan panjang peradaban di kota Jakarta. Kemayoran juga memiliki potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Wilayah ini akan terus menjadi tempat di mana Jakarta merayakan kehidupan dan masa depan yang lebih cerah. Inilah Kemayoran, sebuah potret mengagumkan dari kemegahan ibu kota Indonesia. Satu tokoh masyarakat di lingkungan Bandara Kemayoran. Masyarakat taunya di luar sini kan wilayah ini disebutnya Gang Laler. Iya. Itu sama sekali orang warga sini menolak ya dan tidak terima. Mengapa? Karena di saya itu ada beberapa gang. Dari dulu sepakat hasil rapat musyawarah dinamakan Gang Bahagia 1 sampai 2 gitu ya. Utamanya di sekitar RT 1 sampai RT 6 ini namanya Gang Bahagia. Jadi kalau setiap ada momen apapun ngerubung. Ya, ada orang berantem ngerubung. Ada orang main judi ngerubung. Ada orang main dadu ngerubung. Ada termasuk orang mabok ngerubung. Makanya istilahnya ngerubung. Udah kayak laler. Akhirnya kalau ada apa-apa kemana? Yuk main ke sana ngerubung ke sana yuk. Oh, Gang Laler, jadi disebut Gang Laler. Sejarah nih Pak, dulu kan Kemayoran ini kan bandara Kemayoran. Betul. Ya. Itu gimana Pak? Sejarahnya bisa akhirnya jadi pemukiman yang rame orang. Memang dulunya juga rame, dari zaman Belandanya udah rame. Malah ada dibuktikan dengan surat sepotong bahwa ada dokumennya juga itu, makanya saya berani bicara. Saya salah bahwa ini punya entah Raden apa namanya gitu kan. Ada teman saya yang dikasih surat sepotong untuk mengelola lahan sekian meter, mau berapa meter pun dikasih sama Raden Mas apa dari Solo itu. Begitu. Iya, pemiliknya, tapi berhubung zaman berubah apa-apa jadi seolah-olah udah tanah negara aja. Jotani. Nah, ini dia nih. Ini surat aslinya Pak. Ya, ini ditujukan kepada Edi Suwito. Ya, ini situ. Ini surat keterangannya. Itu makanya saya berani bilang, ya walau alam. Ini surat nikah ibu saya di Karanganyar itu dulu.
Ibu saya nikah di Karanganyar. Tahun 42. Iya, saya kan kalau apa diarsipkan. Edi Suwito ini siapa, Pak? Orangnya udah meninggal. Ya. Dulu yang diamanahkan. Dulu dia mau bikin apa, mau minta berapa meter, berapa hektar bisa, tapi karena ya orang kita kan pemikirannya cetek ya, udah cukup buat tinggal aja gitu kan. Nggak tahu kan beranak di situ. Ya. Begitu. Beberapa warga berpendapat bahwa nama Gang Laler muncul karena di kawasan tersebut banyak warga yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Dan mereka menyebut PSK tersebut sebagai laler. Meski rata-rata warga Gang Laler enggan menjelaskan tentang sisi lain Gang Laler yang dianggap gelap, namun itu tidak menutup fakta bahwa di Gang Laler terdapat banyak warga yang berprofesi sebagai wanita pekerja seks komersial. Kalau dari sini ada 16 RT, 1 RW. 123 itu kurang lebih 150 kakak. Kalau mata pencarian itu bermacam-macam ya. Kebanyakan sih kayak wira swasta. Nah, dagang kebanyakan. Wah, macam-macam juga kadang-kadang. Makanan, ya di sini kadang-kadang ada yang seperti jual kelontong makanan gitu, seperti kayak minuman apa gitu. Itu makanya saya sebelum bikinnya gitu. Jadi nggak ada rasa suka, nggak ada rasa duka, bahagia. Ya, dia nggak punya bahagia lah. Ngapain gagang bahagia? Inilah asli kenang-kenangan masa lalunya. Ini doang. Tanahnya nggak berubah, tanah debu. Oh, dari dulu begini tanahnya? Iya, ini sebut tanah debu. Itu bukan tanah merah, tanah debu. Tanah debu. Nah, kayak orang-orang bilang Gang Laler, nggak, bukan Gang Laler sini. Nggak punya duit, bahagia main bola. Itulah disebut gang bahagia. Jadi orang-orang sebut Gang Laler kayak apa sih? Itu Gang Laler aslinya itu. Ada perjudian, ngumpul, itu Gang Laler. Angka saya bilang, saya nggak punya Gang Laler, saya bilang. Ada gang bahagia sama gang damai. Siapa yang nyebut Gang Laler? Saya nggak punya Gang Laler. Justru orang luar berarti yang... yang bentuk itu orang luar. Sekarang kan kebanyakan orang luar yang datang. Itu orang luar yang menyebut Gang Laler. Gang damai sih sebenarnya orang kita masih menyebut gang damai, gang bahagia. Punya saya makanan sendiri. Enak banget, paling damai, sangat enak. Soalnya hidupnya merakyat. Gak lolo, berkurang. Punya aku, punya kamu, punya kamu, punya aku. Saya mah jauh. Oh, dari Aceh. Aceh deh. Udah punya perawan tau? Oh. Cakep nggak? Meskipun zaman terus berubah, namun semangat komunitas di Gang Laler tak pernah pudar. Generasi demi generasi terus mewarisi nilai-nilai kebersamaan dan kehidupan yang sederhana, namun bahagia. Saat kita melangkah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa setiap lorong sempit di Gang Laler memiliki cerita unik dan pesonanya masing-masing. Di tengah kondisi yang sederhana, terpancarlah kehangatan dan kegembiraan yang begitu tulus. Kalau dulu lagi zaman Badara ada, ini anak-anak aja udah nggak bisa main karena apa? Tahu sendiri kan, berbahaya, dilarang. Beda sama anak sekarang ya, permainan dia banyak. Ya terutama handphone ya, yang main gadget. Kalau senengnya gimana ya? Zaman dulu kan bilang bongkar, ternyata nggak jadi bongkar. Tuh keseneng kan? Kalau nggak seneng ya ini lingkungannya begini. Meskipun masyarakat Gang Laler hidup dalam kesederhanaan, namun mereka dapat hidup dalam kerukunan dan kebahagiaan. Seperti anak-anak yang dapat bermain dengan riang gembira dengan teman-teman sebayanya. Sebenarnya, mengapa bisa demikian? Mengapa masyarakat Gang Laler dapat hidup dengan rukun dan bahagia, dan justru mampu saling mendukung dan bergotong royong satu sama lain di tengah keterbatasan dan kesederhanaan yang mereka alami.
Bila kita melihat lebih luas, di luar area Gang Laler, terdapat sebuah pusat kuliner yang bernama JTS Kemayoran. Di lokasi ini banyak sekali kafe-kafe dan karaoke yang menjadi tempat berkumpul muda-mudi untuk mencari hiburan. Dan disinilah kami menemukan Mawar, seorang wanita pekerja seks komersial yang merupakan warga Gang Laler dan biasanya menjejakkan dirinya melalui aplikasi. Nah, usia saya sekarang 20. Saya kerja kayak gitu dari usia 16 tahun. Dari kapan tinggal di Gang Laler? Dari kecil. Dari kecil? Saya di sana, iya. Kelahiran sana? Kalau Ayah. orang tua asalnya dari mana? Sama di situ semua. Memang di situ? Iya. Orang tua udah kelahiran di situ? Iya, dari situ. Orang tua semua. tahu nggak sih? Orang tua tahu. Cuman orang tua udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Kayak udah lepas bodo amat lah. Lu yang kerja. Tapi masih suka pulang ke rumah? Kalau pulang saya seminggu sekali baru pulang. Seminggu sekali. Biasanya stay di mana? Kosan atau? Kosan sih. Itu juga kosan gantian-gantian mainnya. Ya saya mau gimana lagi? Siapa yang mau nanggung ini semua? Orang tua saya penghasilannya kecil. Nggak bisa buat butuhin sehari-hari, ngasih saya jajan. Akhirnya saya mutusin buat kerja kayak gitu. Berarti uangnya dipakai buat apa? Kebutuhan atau gaya hidup? Kebutuhan. Saya mentingin kehidupan saya dibandingkan buat gaya kayak orang luar, berpakaian bagus, makan di mana-mana. Saya mentingin adik saya biar bisa makan, jajan. Kamu punya adik berapa? Saya punya adik 3. Adik 3, dan kamu yang menghidupi itu? Komunikasi antar budaya, orang sering menyebutnya juga komunikasi lintas budaya, adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan antara individu dengan individu yang lain berbeda budaya. Berbeda budaya itu bisa berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, ya, bahkan berbeda dalam hal misalnya pendidikan atau latar belakang keluarga.